Inilah kisah kocak Abu Nawas, menjual suara ayam ke raja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ide konten terbaru dari kalian. Di kota Baghdad yang penuh warna dan cerita, hiduplah seorang lelaki yang dikenal bukan karena kekayaan, bukan pula karena kekuasaan, tapi karena otaknya yang berbelit-belit melebihi benang kusut. Namanya Abu Nawas, si raja tipu-tipu yang bikin Raja Harun al-Rashid geleng-geleng kepala hampir setiap minggu. Wajahnya lugu, bajunya lusuh, tapi hati-hati, di balik senyumnya tersembunyi ide-ide paling ajaib yang tak pernah terpikirkan orang waras sekalipun. Dan pagi itu, Abu Nawas terbangun dengan perut kosong, dompet bolong, dan hanya seekor ayam yang berkeliaran di pekarangan. Tapi jangan salah, dari situlah ide kocak dan niat usil Abu Nawas dimulai. Pagi itu, Abu Nawas terduduk lesu di depan rumahnya yang sederhana. Ia mengelus perutnya yang keroncongan. Nasi nggak ada, uang nggak ada, tinggal ayam ini. Tapi masa sih ayam satu-satunya dimasak juga? Di depannya, seekor ayam jago mondar-mandir sambil berkokok keras. Tiba-tiba, Abu Nawas menoleh cepat. Matanya menyipit. Lalu, senyum liciknya muncul perlahan. Matanya menatap ayam itu bukan sebagai lauk, tapi sebagai ladang cuan. Raja Harun itu suka musik, suka suara merdu. Nah, bagaimana kalau kali ini aku jual aja suara ayam ini ke istana? Dan begitulah, ide gilanya muncul. Bukan jual ayamnya, tapi jual suaranya. Aneh? Iya. Tapi kalau yang bikin Abu Nawas, pasti ada saja akalnya. Dengan langkah santai dan ayam di tangan, Abu Nawas berjalan menuju istana Baghdad. Penjaga gerbang pun mengerutkan dahi melihat tingkahnya. Abu Nawas bawa ayam ke istana. Jangan-jangan mau bikin sup buat raja. Tapi tanpa basa-basi, Abu langsung berkata lantang di depan pintu gerbang. Cepat, panggilkan paduka raja. Aku bawa penemuan berharga yang akan mengubah hidupnya. Begitu sampai di hadapan Raja Harun al-Rashid, Abu Nawas membungkuk sopan, lalu dengan percaya diri mengangkat ayamnya. Tuanku, perkenalkan, ini adalah ayam jenius dengan suara alarm terbaik dari langit. Suara ayam ini bukan sembarang suara. Ia bisa membangunkan siapapun termasuk tuan tepat waktu untuk sholat subuh. Dan suara ini saya jual hanya sekali seumur hidup. Raja mengernyit, penasaran, dan tentu saja karena tahu siapa yang berbicara adalah Abu Nawas, ia tahu ini pasti ada bau liciknya. Tapi entah kenapa, justru itu yang bikin raja tertarik. Berapa harganya? 100 dinar. Bukan untuk ayamnya, tapi untuk suaranya. Tanpa berpikir panjang karena ingin tahu ujung dari trik ini, raja menyetujui dan membayar. Abu Nawas pun pamit pulang sambil bersiul girang. Tapi, konflik baru saja dimulai. Keesokan paginya, seluruh istana menunggu. Diam, tegang. Semua menanti keajaiban suara ayam alarm langit milik Abu Nawas. Ayam itu sudah disiapkan di taman kerajaan. Para pelayan bahkan menaburkan biji-bijian mahal agar ayamnya bahagia dan rajin berkokok. Tapi, hingga matahari hampir naik, ayamnya diam 1000 kokok. Kok nggak bunyi? Tuanku, mungkin ayamnya sedang batuk? Raja Harun al-Rashid mulai gelisah, lalu marah. Wajahnya memerah. Dengan suara membahana, ia berseru, "Panggil Abu Nawas, sekarang juga." Tak lama kemudian, Abu Nawas muncul, tenang, santai, bahkan sempat menyapa penjaga istana sambil iseng mencolek jenggotnya. "Tuanku, apakah suara ayamnya sudah menggelegar di pagi hari?" "Menggelegar dari mana? Ini ayam diam seperti patung. Kau menipuku, Abu Nawas." Abu Nawas menatap raja, lalu dengan ekspresi polos, tapi mata nakalnya menyala, ia menjawab, "Ampun tuanku, hamba hanya menjual suaranya. Ayamnya tetap milik saya. Jadi kalau mau ayamnya berkokok, ya harus bayar lagi." Ruangan mendadak hening. Para menteri saling pandang. Lalu ratu tak kuat menahan tawa. Diikuti pelayan, dan akhirnya raja pun tertawa terbahak-bahak.
Setelah tawa mereda, Raja Harun al-Rasyid mengusap air mata di sudut matanya. Bukan karena sedih, tapi karena terlalu banyak tertawa. Abu Nawas, Abu Nawas, hanya kau yang bisa menjual sesuatu yang tak bisa disentuh, tak bisa disimpan, dan tak bisa dikembalikan. Abu Nawas hanya menyetenang dan menjawab dengan tenang. Tuanku, saya ini rakyat kecil. Kalau tidak pintar bicara, saya bisa kelaparan. Tapi tenang, saya pastikan setiap tipu saya selalu disertai tawa. Raja pun mengangguk. Ia tahu Abu Nawas memang licik, tapi juga jenaka dan penuh akal. Bukannya dihukum, Abu malah diundang sarapan bersama. Bahkan, ayamnya pun ikut makan juga. Tapi tentu saja bukan dimakan. Hari itu istana Baghdad dipenuhi tawa. Karena kadang satu lelokon bisa lebih ampuh dari 1000 obat. Dan begitulah, Abu Nawas kembali pulang bukan hanya dengan perut kenyang, tapi juga hati senang. Ia tak menjual ayam, tak kehilangan harta, tapi justru mendapat makan, tawa, dan bahkan penghargaan. Lewat kelicikannya, Abu Nawas mengajarkan bahwa kecerdasan tak selalu datang dari gelar atau pangkat, tapi dari kemampuan melihat peluang, bahkan dari hal sederhana seperti suara ayam. Jadi, hati-hati kalau ketemu orang seperti Abu Nawas. Bisa-bisa kamu beli suara tanpa bentuk dan pulang cuma dapat cerita. Suka dengan cerita ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah kocak Abu Nawas lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum.